Sebelum saya akan tanya Mas Arswendo terkait dengan catatan-catatan seputar Pilkada DKI Jakarta yang alhamdulillah nih Mas Arswendo berjalan lancar, tapi seperti kata Anda tadi kalau kita masak telur satu kuali pasti meskipun telurnya enak kolesterolnya tinggi gitu ya, tapi pasti ada satu dua telur yang gagal masak, itu ada yang belum mateng atau yang kematangan atau yang telur kuningnya itu mencelat gitu keluar. Mencelat itu bahasa Indonesianya apa ya? Keluar ya, gitu ya. Tapi kalau tadi Mas sebelum saya akan tanya catatan Mas Arswendo terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung aman, CNN Indonesia Prime News juga punya sedikit catatan terkait dengan berlangsungnya Pilkada kemarin. Kita saksikan informasinya berikut ini. Pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno unggul dalam beberapa hasil hitung cepat Pilkada DKI putaran kedua. Kemenangan hasil hitung cepat itu pun langsung disambut sukacita oleh partai pendukung dan simpatisan. Kedua kubu pasangan calon juga sudah memberi pernyataan resmi menyikapi hasil pilkada ini. Kubu Anies Sandi menyatakan usai gelaran pilkada, mereka akan langsung menggelar rekonsiliasi dengan kubu Ahok Jarot. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini, bahwa hal pertama yang akan kita lakukan adalah berkomunikasi, berdialog dengan Pak Basuki dan Pak Jarot. Dan kami meminta waktu untuk bisa silaturahim dengan Pak Basuki dan Pak Jarot. Dan insya Allah komunikasi kita akan terbangun dengan baik. Sementara menyikapi hasil quick count yang memenangkan Anies Sandi, kubu Ahok Jarot legowo dan mengucapkan selamat atas keunggulan lawannya itu. Ahok berjanji akan menyelesaikan 6 bulan masa jabatan yang tersisa dengan baik. Ia juga siap mengakomodasi masa peralihan untuk penggantinya. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik. Kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minta data apa saja dari open government. Meski belum ada hasil resmi dari KPU, dari hasil hitung cepat bisa diprediksi DKI Jakarta segera memiliki pemimpin baru. Kini setelah pilkada usai, diharapkan kedua kubu yang kerap berseteru bisa kembali bersatu membangun ibu kota bersama. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ini kayaknya udah setengah tahun lebih ya kita gontok-gontokan, tidak hanya di level media, para elitnya gontok-gontokan, masyarakatnya gontok-gontokan, di sosial media apalagi gitu Mas Arswendo. Catatan Anda terkait Pilkada putaran kedua ini? Ya paling nggak udah berjalan, selesai, aman, dan baik. Udah itu aja. Kita terimalah hasilnya begini, kemudian kita coba memperbaiki, bahasa-bahasanya terlalu umum, tapi ya itulah kenyataannya. Udah ada pemenangnya, udah ada ini ya, yuk kita coba bikin daripada merenung yang enggak. Paling tidak di pilkada ini yang menang ya senang-senang lah, senang-senang. Yang kalah ya merendah dan mereka malah pasrah aja. Tuhan punya kehendak lain loh. Jarang loh jalan keluar semacam ini ada di masyarakat kita. Ya kalah, udah gitu. Enggak protes-protesan ini dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini iklim yang luar biasa baiknya. Tapi kalau Anda lihat permusuhan yang terjadi selama berbulan-bulan itu luar biasa. Pasca pilkada sendiri Anda lihat permusuhannya itu masih mengkristal atau masyarakat cepat lupa gitu? Atau elitnya tetap mengkristal? Masih mengkristal. Kebencian, saling bermusuh. Mungkin bukan kebenciannya, tapi lebih kepada merasa ya bisa dikatakan penyisian orang. Ya lu kalah lah, pokoknya sekarang lagi eranya saling mengejek ya. Yang menang mengejek yang kalah di sosial media. Meledek. Saling ya, meledek. Yang kalah pun juga ganti meledek gitulah. Lu menang juga nanti malah repot. Ini mungkin menarik di sini ini. Nah, gimana Mas Ars? Karena gini, yang putaran sebelumnya atau pilkada yang lainnya yang terjadi adalah yang menang ini ya biasa-biasa aja. Yang kalah ini yang dituntut. Kamu janji mau loncat dari Monas ya kan, nggak jadi. Kamu janjinya mau sunat lagi ya nggak jadi. Janjinya mau jalan potong kuping, jalan belakang, jalan mundur nggak jadi. Sekarang ini yang dituntut yang menang. Nah kamu janji
mau ngasih rumah DP 0 misalnya, kamu janji transportnya 5.000 ke seluruh Jakarta bisa misalnya. Ini kan semua ditujukan kepada yang menang. Bahkan tadi selain rumah, selain ini untuk plus-plus tadi, coba ayo sekarang mana yang plus kamu tadi ya, dan lain sebagainya. Jadi menagih janji bahkan langsung dilakukan oleh masyarakat via sosial media itu sekarang ini, tidak Oktober nanti, mulai sekarang begitu menang langsung ditagih. Seberapa karena relevan? hasil-hasil yang terjadi sebelumnya ini menunjukkan ke arah itu. Perhatian masyarakat. Nah, kamu tadi kan janji begini, coba sekarang kamu udah menang, bener, ayo bener apa enggak, bangsa-bangsa semacam. Dan inilah yang sebelumnya bergejolak terus. Kenapa saya bilang tadi mengkristalnya di sini. Tapi menurut saya secara keseluruhan ya masih oke-oke aja. Masih ya ada batas-batasnya. Cuman kalau ini dianggap bukan masalah lah. Tahun depannya ini yang ngeri bener. Tapi Anda lihat bahwa ini stepping stone atau batu loncatan untuk menuju 2019. Sama, semuanya pasti belajar. Yang menang dan yang kali sama-sama belajar luar biasa. Menurut Anda seberapa ini, Mas Arswendo, seberapa korelatif ini antara Pilkada DKI Jakarta yang sepanas ini, tahun depan ini ada pilkada serentak juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada Sulawesi Selatan, daerah-daerah premium lainnya, menuju 2019 juga. Bagaimana Anda lihat ini keterkaitan satu sama lain, bagaimana? Pasti belajar dari sini semua. Ini ada yang udah banyak yang berteriak. Di Bandung macam-macam wali kotanya diahokkan. Istilah diahokkan ini udah muncul. Di Jawa Barat sama, ya itu lagi, kita mesti dan lain sebagainya. Ini akan luar biasa. Kalau, nah ini barangkali di sini kita punya peran. Kalau penegak hukum, terutama yang mengurusin media ini, begitu muncul suara-suara yang istilahnya tadi menghasut, menghina, melecehkan ini diambil tindakan akan segera reda. Tapi kalau tidak, saya nggak tahu, nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi nanti. Anda lihat penegakan hukum untuk menertibkan demokrasi yang hingar-bingar ini sudah berjalan efektif, efek jerahnya sudah ada belum, Mas Ars? Belum. Dan sekian banyak belum ada. Bukan hanya itu kasus-kasus yang terjadi aja. Si A dituntut begini, si B dituntut begini, penyelesaiannya nggak ada. Padahal ini langsung atau tidak berkaitan dengan pilkada yang kemarin ini. Tapi kalau kita kembali ke pelaksanaan pilkada, kan kemudian semua orang ini khawatir pelaksanaan pilkada ini akan rawan intimidasi, rawan kecurangan, bahkan polisi mensiagakan itu. Kalau kita lihat jumlah personil ya Mas Ars, itu 2 kali lipat dibanding pilkada putaran pertama, padahal yang ikut serta cuma 2 peserta bukan 3 peserta seperti putaran pertama. Anda lihat kekhawatiran negara, kekhawatiran masyarakat terkait dengan intimidasi, kemudian ada aksi-aksi penunggang gelap seperti tadi kata Anda, itu terjadi atau Anda lihat potensinya kemarin terjadi, apa bisa diantisipasi atau geliat-geliatnya seperti apa, Mas Ars? Kalau sejauh yang saya tahu bisa diantisipasi. Kalau itu, makanya saya selalu mengatakan kalau ini dibiarkan, Bud, hal-hal semacam ini misalnya akan ada tamasya atau nontonin di TPS begitu. Kalau itu dibiarin terjadi, itu terjadi. Tamasya. Iya, nyatanya enggak. Di tempat saya sendiri petugas keamanannya bagus, dia bersembunyi meskipun semua orang tahu bukan bersembunyi di tempat yang bukan tempat TPS, tapi ngawasin dari sana, dan itu sudah aman, semuanya berjalan lancar, baik, benar, dan kita semuanya senang, berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Tapi menurut Anda kenapa sih kemudian masyarakat begitu bergelora dalam ingin menyukseskan pemilu ini, bergelora juga untuk mendiskreditkan orang yang lain, atau bergelora juga mengawasi seperti tamasya-tamasya ini? Kan geloranya saya nggak melihat ada di pemilu 2014 pun, Pilpres juga tidak ada tamasya-tamasya seperti karena ini. Karena belum mencuat seperti isu sekarang ini. Istilah bergeloranya kan cuma satu, bergelora memilih Ahok atau mengemoi Ahok, cuma itu doang. Sebenarnya bukan, faktor utamanya bukan Jarotnya lagi, bukan Aniesnya sekedar itu, bukan Sandinya, bukan sekedar itu. Ahok pokoknya iya satu, yang lainnya Ahok pokoknya enggak, titik. Tapi kalau di sini ini yang bertarung. Anda melihat dari peran dramaturgi yang diperankan oleh para elit-elit, dari mulai 2 kandidat yang bertarung, kemudian partai-partai pendukungnya, kemudian para pendukung di level bawah, masyarakat umum, Anda melihat bagaimana mereka menyikapi pertarungan yang sengit ini, kemudian bisa akhirnya bersalaman dan ya katanya sih ya kita lupakanlah, kita harus membangun Jakarta yang lebih baik. Anda melihat bagaimana peran-peran, kalau dari segi sutradara ini apa yang mencoba mereka perankan? Apakah ini juga punya dampak yang baik atau dampak buruk?
sama juga nanti akan dibuktikan itu. Mereka akan baik-baik, memang selalu karena itu kayak upacara aja, kan? Seremonial. Saya menang, kamu kalah, oke kita sahabatan tangan, kita ini, kita dua-duanya kepengen, yuk kita bangun, bisa aja begitu. Tapi kalau nanti sudah mulai ke pembagian yang, ya kita tahulah, apakah namanya uang, apakah namanya kekuasaan, apakah namanya keputusan, itu baru masalah atau tidak, itu diujinya di situ. Dan ini nggak terlalu lama untuk segini. Sebelum Oktober ini aja pasti udah ada, kita akan mengetahui apakah smooth atau tidak smooth. Oke. Dan itu bisa berlarut-larut panjang seperti karena sebentar lagi tahun depan. Smoothnya di bidang apa nih? Maksudnya transisi kekuasaannya atau apa gelora pertarungan di masyarakat yang terus terjadi? Kalau pasti agak susah juga mengomongkan. Kalau cuma platformnya atau prioritasnya kita nggarap kartu pendidikannya dulu atau transportasinya dulu oke. Tapi masalahnya adalah prioritasnya, orientasinya kemana? Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan kuat. Iya. Apakah masih kasarnya mesti bahasanya terlalu tinggi NKRI-nya atau mananya dan lain sebagainya. Ini yang kalau ini masih dipertentangkan, nah ini sebetulnya baru kita merasakan, mencemaskan, takut bahwa ini bisa berkembang lebih luas lagi. Perlu cemas nggak Mas Arswendo? Kalau saya ya, pasca ini, bahwa ini waspada harus. Kalau enggak, semuanya ini bukan dua-duanya karena cemas. jagoan Anda kalah, ini tapi ada kecemasan lain yang lebih kontekstual. Kalah pun mereka malah lebih baik kalah daripada ada demo. Ini kan kompromi orang kalah. Tapi ya mungkin ada baiknya. Iya. Seperti juga yang menang, ini kita harus membuktikan dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini karena unsur yang sama, misalnya SARA, misalnya apa, bisa menjadi unsur yang memenangkan, tapi pada titik yang sama dia juga bisa menjadi unsur yang melemahkan. Nah inilah sebetulnya yang kalau kita tidak cukup dewasa, artinya keseluruhannya baik yang pro atau yang tidak, dengan pilkada ini akan lebih ramai lagi. Oke. Dan itu panjang, panjang. Rekonsiliasi seberapa butuh Mas Arswendo? Ditunjukkan, dicontohkan, dan dilakukan. Tidak hanya elit tapi di level masyarakat. Dan mulai dari mana sih? Ini kan permusuhannya itu, bahkan saya buka WhatsApp grup gitu Mas Arswendo sampai hari ini, itu masih menunjukkan permusuhan itu masih terjadi. Bahkan beberapa hari setelah pemilu selesai gitu Mas Arswendo. Ini seberapa butuh sih rekonsiliasi masyarakat kita? Rekonsiliasi hanya terjadi kalau ada rasa keadilan. Dan rasa keadilan ini susah dirumuskan. Mungkin bahasa ya pergaulan yang saya dengar malah lebih mudah ditangkap, asal cengli. Cengli itu melibatkan pikiran, otak, logika, tapi juga hati. Nah, kalau ada di sini bisa begitu, udah itu bisa. Nah, cengli ini ya. Bagaimana mencari cengli ini di tengah perbedaan? Kalau kompromi politik, kalau politikus mungkin cenglinya bakal lebih cepat daripada masyarakat. Karena dia hanya kesepakatan deal tertentu. Tapi kalau dia tidak, hatinya juga tidak kepingin sama-sama berbaik hati, ya udah pasti sebentar lagi gontok-gontokan lagi, sebentar lagi ribut lagi. Di level masyarakat akan sulit nggak Mas Arswendo cenglinya nih? Kalau masyarakat tergantung mereka ini, dipanas-panasinya seberapa. Kalau enggak ya enggak. Paling tidak itu yang terdapat di tempat saya di daerah Kebayoran Lama itu. Enggak, memang malamnya udah diberitahu begini, nanti kalau ada begini lari ke sini, lapornya ke sini. Sampai ada disiapkan luar biasa begitu. Esoknya enggak ada apa-apa. Skenario yang berbahaya itu. Dari TPS ini larinya ke sini, dari ini larinya, semuanya diberitahu dan bagus. Bahwa esoknya nggak ada apa-apa, nah, semuanya senang. Yang masalah adalah bagaimana kita menyiapkan ini tanpa menjadikan masyarakat takut, cemas. Nah, ini yang akan terjadi after the day ini, setelah pemilihan ini, setelah pilkada ini. Karena tema utamanya di situ. Tema utamanya apa? Keberlangsungan tadi, kecenglian antara mereka berdua, dua kelompok ini mampu apa tidak? Kalau pelajaran Mas Arswendo, pelajaran apa yang paling bisa kita dapat lah dari pertarungan sengit? Saya kira ini pilkada paling ramai sepanjang sejarah kita menyelenggarakan pilkada. Paling ramai, paling menguras energi kita gitu. Ya memang menguras, karena begini, kalau saya melihatnya dari faktor-faktornya aja. Kemudahan kita berkomentar lebih ada. Sekarang lebih murah, lebih luas. Belum lagi kalau itu dibayarin.
Dibayarin maksudnya gimana, Mas Ars? Ya ada yang bayarin lah, ya, Oh, iya. lu bikin begini, lu jadi haternya, lu jadi buzzer-nya dan Jadi lain bisnis sebagainya. baru juga ya, bisnis baru bisnis juga. bicara. Dan it happen. Bahkan yang terbuka seperti pembagian sembako atau segala macam pun terbuka sekali. Artinya kita tetap bisa mengkritisi, tapi itu terjadi. Hal-hal yang lainnya juga, begini nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Menangnya di sini, anunya di sini. Peta-peta itu sudah termunculkan. Bahkan ketika hari kedua, hari pertama, Jumatnya itu Wall Street Journal edisi Asia membuat tulisan, wah ini ada garis keras yang memenangkan ini. Hampir semua, tidak hanya Wall Street Journal, Mas Arswendo, hampir semua media internasional perspektifnya kurang lebih sama. Iya, dan memakai di headline itu. Wakil Presiden Yusuf Kala, wah ini nggak benar nih, begini ini, dan lain sebagainya. Nah inilah sebetulnya dialog-dialog begini yang akan nanti menentukan ke depannya. Karena kita sebenarnya juga kalau Wakil Presiden bilang itu tidak benar, ya juga harus bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa itu memang secara real tidak benar, tidak hanya di kata-kata. Tapi kalau Anda bilang, Mas Arswendo, masyarakat Indonesia mungkin saja masyarakatnya bisa cepat move on. Tapi saya melihat dari WhatsApp group misalnya atau sosial media, kayaknya move on masih agak ya lumayan kalau dari jarak 200 meter ke depan atau 1 kilometer ke depan. Salah satunya adalah kalau kita lihat gerakan gerakan, kalau saya bilang gerakan permusuhan, gerakan saling membenci itu masih terkapitalisasi, terkaca sekali dari kemarin tuntutan sidang yang dilaksanakan kepada Basuki Cahayapurnama dengan 1 tahun, masa percobaan 2 tahun. Itu nanti Anda sebagai orang yang pernah berpengalaman dalam hal seperti ini, saya akan minta perspektif Anda terkait ini karena memang kebenciannya luar biasa. Sampai detik ini pun kita masih lihat itu tersebar luas baik di sosial media ataupun di mana-mana. Kita akan bahas mengenai ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.